Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Namo Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola momentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita melihat dan menyaksikan Lamine Yamal ya menggunakan nomor punggung 10 untuk Barcelona. Gue nggak tahu, mungkin ya ada fans Barcelona yang berbahagia melihat Yamal menggunakan nomor punggung 10. Ada juga yang ngerasa belum siap. Ya, fans Barcelona sendiri belum siap bahwa Lamine Yamal ini belum saatnya menggunakan nomor punggung 10. Bahkan gua juga ngebaca dari publik ya, ini yang fans sepak bola banyak yang meragukan Lamine Yamal, malah justru menganggap Lamine Yamal ini nanti bakal jadi the next Ansu Fati. Nah, hari ini baru aja episode yang sebelumnya ini rilis itu mepet banget. Itu gue baru duga-duga Yamal akan menggunakan nomor punggung 10, tapi ternyata ketika gua upload itu beritanya hanya mepet tuh di sono kan. Sore berarti ya, sore launching, akhirnya rilis pernyataan bahwa Yamal menggunakan nomor punggung 10. Karena di sini tadi gua upload pagi dan sekarang gua upload lagi. Oke, poin-poin yang ingin gue sampaikan adalah nih, kalian boleh setuju boleh enggak ya, jadi bebas ya, nggak apa-apa banget buat nggak setuju, argumen, berpendapat, beropini ya. Karena gua menyatakan Lamine Yamal cocok dan pantas untuk menggunakan nomor punggung 10 di Barcelona. Nanti gua akan jelasin ya prestasi Yamal dari muda, dari akademi, prestasi Yamal ketika debut, prestasi Yamal ketika dia berusia baru 17 tahun, dari jadi 15, 16, 17 sampai sekarang 18, dan nanti seperti apa ke depannya. Ya, apa aja yang harus dilakukan oleh Lamine Yamal. Ya, pro kontra yang terjadi kepada Lamine Yamal. Karena buat gua, di saat orang bilang Yamal the next Messi, the next Ansu Fati, Yamal bad attitude, bad yang nggak jelas attitude-nya, star syndrome, gua tetap memanggil Yamal adalah King Yamal. Oke? Nah, sebelum lebih lanjut, absen dulu teman-teman ya, dari seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang lagi kuliah atau sekolah semoga diberikan nilai yang bagus sehingga diterima di universitas atau kantor-kantor yang kalian inginkan. Yang lagi kerja di luar negeri semoga tetap sehat ya, hati-hati, dan semakin sukses buat kalian semua. Oke? Langsung aja kita bahas awal mula terciptanya manusia yang bernama Lamine Yamal. Enggak. Awal mula Lamine Yamal berkarir di Barcelona, oke? Jadi dari kecil ini orang memang udah berprestasi. Memang udah kelihatan ini aset sepak bola nih Lamine Yamal, oke? Karena di akademi, di level akademi dia mencetak 357 gol dalam 249 pertandingan. Golnya itu lebih banyak dari jumlah main. Golnya lebih banyak daripada jumlah main ya. Jadi debut dan rekor usia itu. Nah, ini Lamine Yamal debut bersama Barcelona itu pada tanggal 29 April. Saat itu usianya masih 15 tahun dan menjadi pemain termuda di abad ke-21. 15 tahun udah main di Barcelona. 15 tahun main di Barcelona. Oke. Nah, rekor terbaru Lamine Yamal ini dia sebagai pemain termuda La Liga saat itu, dia mencetak gol pada usia 16 tahun 87 hari. Ya, 16 tahun seorang anak Gen Alpha berarti ya dia nih. Gen Z apa Gen Alpha ya. Udah main di Barcelona, mencetak gol ya di level dunia, bro. Nah, pencetak gol termuda di El Clasico, bahkan 17 tahun 105 hari. Ya, di El Clasico juga pecahin rekor. Tadi udah di La Liga, udah di Barcelona, sekarang di El Clasico sebagai pencetak gol termuda. Saat itu usianya masih 17 tahun 105 hari. Ya. Mencetak gol kemenangan pada Barcelona ya 4-0 di Bernabeu saat itu Oktober 2024. Lagi-lagi pemain termuda yang start di Liga Champions dan pertandingan besar lainnya. Itulah Lamine Yamal.
Bahkan debut internasional senior pertama Lamine Yamal itu di usia 16. Dia juga pencetak gol termuda dan pemain termuda di Euro yang tampil di final. Gimana itu bro? Pusing gak lu? Spotlightnya ini terlalu terang buat Lamine Yamal. Pressure-nya juga pasti kenceng buat Lamine Yamal. Tapi apakah Lamine Yamal bisa melewati pressure atau spotlight yang berlebihan dari media atau tekanan publik? Kita lihat nanti. Ya, itu Lamine Yamal. Nah, dan sekarang ke peraihan trofi ya, penghargaan. Lamine Yamal ini di kancah di Barcelona dulu ya, di klub dulu, di kancah klub. La Liga, dia mendapatkan La Liga di 2022-2023, lalu 2024-2025. Wow, oke 2 kali ya, berarti emang pas Xavi kan sempat juara ya Barcelona walaupun 1-0 Pedri golin. Lalu mana lagi nih? Di timnas Spanyol juara Euro, UEFA Euro 2024. Yamal itu menggondol, dia meraih young player, ya the best young player dan goal of the tournament. Gol yang lawan Prancis deh kayaknya deh. Ya, yang dia disuruh komentarin yang dari tengah di placing R2 itu kalau di PS McMahon kiper lagi bagus nggak bisa berbuat apa-apa, ya lagi keadu sama Mbappe, menang lagi. Lamine Yamal itu gue inget banget golnya. Sekarang kita beralih ke raihan trofi individu. Lamine Yamal dia memenangkan menjadi nominasi Ballon d'Or pertama di usia 17 tahun. Ya, dia udah nominasi Ballon d'Or di usia 17 tahun ya, Ballon d'Or. Guys, Ballon d'Or guys. Ya, butuh berapa lama untuk ke Ballon d'Or? Ya. Butuh berapa lama? Messi pun kayaknya di atas 19 deh baru ke Ballon d'Or gitu. Ronaldo keberapa gitu, Benzema tua, Modric saja baru di usia tua dapat Ballon d'Or. Ini udah masuk nominasi. Makanya kalau Lamine Yamal nggak menang Ballon d'Or, gue masih aman-aman aja harusnya. Lalu dia menangkan Copa Trophy. Copa Trophy ini pemain muda terbaik ya. Lalu Golden Boy juga disikat. Ini Golden Boy yang Ronaldo nggak ada nih. Ya, Messi ada, Martial, Pogba, Wayne Rooney ada, Fabregas ada kayaknya deh. Ini udah pasti dia dapat Golden Boy, UEFA Champions League, La Liga Team of the Season. Dia masuk Team of the Season. Lauren Breakthrough 2025 dan banyak penghargaan bulanan seperti La Liga usia 23, Player of the Month dan lain-lain. Aduh. Itu agak gak masuk akal ya. Mau ngebandingin sama siapa di usia 17, agak susah tuh Lamine Yamal tuh. Nah, ini adalah nomor 10 warisan simbolik ya menurut gua. Nomor 10 ini yang dipakai tuh icon karena kayak Rivaldo, Ronaldinho, Messi gitu, Maradona pernah, Kubala kayak gitu. Jadi pemain-pemain top yang mewariskan nomor punggung 10 ini. Kepercayaan klub juga udah cukup optimal. Jadi klub ini udah berkomitmen menyerahkan nomor punggung 10 ini sebagai tanda penghormatan untuk Lamine Yamal ya, penghormatan dan harapan besar terhadap Lamine Yamal. Ya, secara mentalitas Lamine Yamal menegaskan waktu itu dia pernah bilang kayak tidak merasa ada tekanan. Bahkan dibilang karena Messi sudah memberikan banyak cerita di Barcelona gitu, saatnya mungkin kalau ini ditunjukkan nomor 10 pada saya, saatnya ya saya mungkin yang menuliskan cerita untuk Barcelona. Itu banyak yang kontra juga banyak tentang beban ekspektasi. Nomor ini sangat suci, seringkali memberi tekanan yang besar pada pemain untuk tampil seperti legenda sebelumnya. Jadi karena udah ada contoh buruk, karena contoh buruknya sebenarnya baru Ansu Fati sih. Jadi dari sekian banyak nomor 10, Ansu Fati nih yang menjadi contoh buruk. Itu juga karena cedera kan. Dia nggak dapat picknya di Barcelona. Terus juga tentang kayak skandal birthday party kemarin juga masih nyorotin kayak saat itu Ronaldinho belum terlalu kelihatan party, Rivaldo lagi bagus, Maradona
narkobanya belum kenceng, mungkin saat itu belum ketahuan. Messi juga alim-alim aja gitu. Nah tapi Lamine Yamal nih yang agak ada bad boy-nya dikit, ya kelihatan dia dari lagu apa Doggy Style itu sebenarnya udah ngasih simbol atau kayak enggak, gue dibilang good boy ya oke, terima kasih kalau bilang good boy, cuma gue ada sisi bad boy-nya. Lamine Yamal mungkin seperti itu. Nah sekarang masalah pantas apa enggak. Nah ini kalau dari segi kemampuan menurut gue itu sangat pantas dan sangat layak ya. Usia 18 sudah memiliki penghargaan, rekor-rekor pribadi yang luar biasa, kondisi ideal juga, dan mendapatkan nomor paling prestisius di klub. Itu menurut gue pantas. Silakan kalau lu bilang nggak pantas nggak apa-apa. Secara mental Yamal juga udah bilang siap. Dia udah sering banget berhadapan dengan tekanan-tekanan yang luar biasa. Gue udah pernah jelasin di episode yang mana ya, gue lupa, tentang teori apa aja yang ada di Lamine Yamal, kayak child prodigy gitu, terus kemampuan yang di luar orang-orang normal gitu, terus apa ya istilahnya, dia udah sering menjadi spotlight dan dia mampu mengatasi itu. Di saat anak-anak masih mencari jati diri, Yamal udah tahu Yamal itu siapa, bahkan dia yang ngatur dirinya kayak gitu ya. Jadi untuk masalah spotlight, gue ngerasa sering banget Yamal dalam tekanan. Dia golin pertama lawan Madrid, ada selebrasi dari lawan, dia selebrasi dibalas selebrasi. Ketemu di Euro sama Mbappe, di head to headin, menang dan biasa aja dia. Ketemu lagi Real Madrid, berturut-turut kalah Real Madrid, pas ada Yamal dia biasa aja. Ya mungkin ada satu sisi catatan yang kurang baik ketika dia berhadapan Portugal di Nation League. Lu mungkin ngelihat Lamine Yamal kayak ninggalin lapangan duluan, kayak nggak respect sama lawan gitu. Gue nggak tahu apa yang terjadi saat itu sama Spanyol. Ya, gue nggak tahu Mingueza sampai main. Gue nggak tahu Lamine Yamal nggak seperti biasanya. Kalau lu mau bilang malam itu Yamal dikantongin Nuno Mendes, oke, gue sepakat. Ketemuin aja lagi nanti, ketemuin aja dengan hal yang berbeda, dengan keadaan yang normal. Karena gue ngerasa saat itu Spanyol lagi nggak normal. Semua pilar-pilar penting yang memenangkan Spanyol itu diganti-gantiin sama De La Fuente. Bahkan mainin unit yang menurutku kurang bagus. Mingueza main, Pedri ditarik, si jagoan-jagoan yang ditarik, itu nggak ideal menurut gua. Morata yang nendang penalti catatannya jelek dimainin, itu nggak ideal menurut gua. Jadi secara spotlight, secara pressure, Yamal udah sering berada dalam tekanan. Yamal bisa mengatasi itu. Ya orang berusia 16 tahun main di semifinal, tekanan besar, main di Copa del Rey, main El Clasico yang gila. Ini maruah pertandingan ini bener-bener apa ya, tinggi banget gitu. Pertarungannya bukan cuma sepak bola, dia udah bisa ngelawatin itu. Jadi aman harus saya secara pressure. Ya. Jadi itu kalau mungkin fenomena apa yang ada di Lamine Yamal gitu, dia udah bisa membaca tempo, dia udah bukan kayak pemain berusia 18 ya, tanpa mengecilkan pemain-pemain muda ya. Dia udah main kayak usia prime gitu, 30-an lah, 27. Dia tahu kapan harus delay bola, dia harus tahu kapan passing, opsi passingnya juga bagus-bagus. Dia tahu kapan harus bisa ngelawatin 1-2 pemain, dia tahu semua itu. Dia keputusan tepat dalam tekanan ekstrim, dia udah sering. Ya usia 16 tahun dia udah sering buat keputusan di level tertinggi, dikepung 2-3-4 back. 2-3-4 back. Beda sama tim-tim parkir bus. Sama tim-tim parkir bus yang kalau counter attack 1 lawan 1, beda. Ya, Yamal membongkar. Yamal meliak-liuk menggunakan football IQ. Enggak lari ngelewatin, adu sprint, adu endurance, enggak. Dia nggak membongkar puzzle, dia nggak membongkar teka-teki. Ya, dia membuka pintu baja. Ya, nggak cuman lari 1 lawan 1. Ya, itu mah banyak, cari di kampung mah banyak, di daerah-daerah. Dia udah bisa jadi pemain kunci. Ya, menggabungkan dribble banyak lah, udah keren menurut gua. Jadi dan Yamal juga diakuin, bukan cuma nggak gue doang yang bilang ya. Pemain-pemain bola yang bintang, bahkan pemain yang masih bermain aktif juga udah banyak testimoni Yamal gitu. Jadi ya
kenapa orang-orang yang bahkan nggak SSB, bahkan nggak ngerti bola, tahu bola dari TikTok atau tahu bola ngeliat live score atau diceritain temen yang nggak setuju sama Yamal, ya bebas silahkan. Cuma gua secara pribadi mendingan dengerin orang-orang yang kayak Zidane, orang kayak Toni Kroos, orang-orang yang udah pasti kredibel gitu untuk bahas sepak bola, untuk bahas Lamine Yamal. Gue mendingin dengar mereka daripada orang-orang yang cuma benci sama Yamal karena mungkin timnya dikalahin atau jagoannya kalah bagus sama Lamine Yamal. Itulah ya, kalau dari bahas-bahas teori, Lamine Yamal akulturasi diri, dia punya teori multiple intelligence, ya itu dari Howard Gardner. Yamal kuat secara intelijen, kontrol tubuh, keseimbangan, dribble bagus, visi misinya bagus, permainan taktis, dia tahu ruang yang mana yang harus dimanfaatkan. Udahlah kompleks lah. Dan Lamine Yamal juga ini teori ekspektasi sosial nih dari Duchem dan Bandura. Ya, dia membicarakan tentang beban kolektif, self efficacy. Efficacy itu seberapa besar kita percaya diri dan mampu melawan tekanan sosial. Yamal hidup dalam sorotan terus-menerus. Dia mewakili mimpi, ekspektasi dan tekanan satu bangsa dan satu klub legendaris. Ya, jadi menurut beberapa teori, penjelasan singkat dari Maslow dan Rogers, Yamal adalah salah satu contoh manusia yang menuju akulturasi diri. Ya, dari Gardner dia punya kecerdasan, jamak tubuh, ruang sosial. Terus juga dari Tafel ini dia seorang imigran Spanyol Katalan. Dari Erikson dia melewati krisis identitas. Dia melewati krisis identitas yang tadi gue bilang ya, dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Dia mampu mengontrol dirinya. Dari Goffman yang tadi teorinya kalau ditarik adalah hidupnya adalah panggung publik, dari lapangan ke pesta. Itu ya. Dari Bourdieu ia adalah kombinasi dari bakat sistem sosial elit yang tadi. Dan terakhir dari Duchem Bandura, ia bisa menavigasi tekanan ekspektasi sosial sejak remaja. Ya. Itulah yang diraih oleh Lamine Yamal. Bahkan sekarang di transfer market pemain di usia under 20, Lamine Yamal ini dengan pasaran tertinggi. Ya, ada 200 juta Lamine Yamal, di bawahnya ada Desire Doué 90 juta, bawahnya Kubarsi, Joao Neves 80 juta, Housen Gavi 60 juta, Ethan Nwaneri, Zaire Emery 55 juta, Leny Yoro 50 juta, dan Lamine Yamal paling tertinggi. Itu. Oke, silakan kalau kalian yang enggak setuju Lamine Yamal berada di gaji tertinggi Barcelona dan menggunakan nomor punggung 10, silakan di komen. Dan kalau kalian aware, ini baju keren banget ternyata ya, gue dikirimin sama Anyun teman gue. Ini dari apa ya? The Champions dari Bandung. Nanti gue kasih tau lah linknya kalau lu mau. Di sini bisa di komen-komen, gue kasih di deskripsi. Oke, jangan lupa untuk nonton Dance TV ya, bareng gue host dan tamu-tamu kredibel di bagian sepak bola. Dan nonton juga bioskop kesayangan kalian. Ada nanti yang namanya Banyak Anak Banyak Rezeki, ada nanti yang namanya Tiba-Tiba Setan dan Sumur Jiwa. Oke, sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Vamos!